dari kampus. Kami bareng-bareng dengan teman-teman dan perjalanan kurang lebih hampir 12 jam lebih untuk bisa sampai ke Matalibak. Mulai dari berangkat menggunakan elef, kemudian dilanjutkan dengan naik pesawat, nanti masih naik speed, masih naik travel, apalagi di akhir-akhir ketika kami harus menuju ke Matalibak, harus menggunakan kapal kecil yang biasanya mereka sebut sebagai ces atau ketinting. Itu di situ saya merasa ini beneran bisa dipakai untuk kita waktu itu ada 6 orang dengan Romo juga di sana. Saya takut tenggelam, Romo. Saya pikir awalnya itu mungkin desanya itu di sebelah sungai Mahakamnya langsung. Ternyata itu kita masih lewat sungai kecil selama 30 menit dan desanya itu ternyata di dalam hutan yang ternyata jauh dari desa-desa lain. Kata orang-orang yang pernah ke sana itu jangan pernah ke Kalimantan gitu. Nanti nggak bisa pulang gitu. Terus banyak hewan buasnya, ada buayanya, terus masih banyak hutan dan takut hilang awalnya di sana itu. Sinyal itu benar-benar nggak ada. Saya kan selalu pegang HP, selalu banyak pegang HP. Begitu di sana itu saya bisa beberapa hari lepas dari HP itu perkembangan lah dari diri saya. Pertama kali datang di Kalimantan Timur, yaitu di Mahakam Ulu, tentunya salah satu perbedaan atau hal baru yang saya temukan adalah ketika kami datang pertama kalinya di sana itu disambut dengan salah satu tradisi. Kita ya ngiranya ya nggak ada upacara adat seperti itu, tapi ternyata malamnya kita langsung diminta kumpul untuk istilahnya ada upacara adat itu penerimaan. Secara prosesnya itu kalau nggak salah kan kami diminta untuk ada makan sesuap nasi juga, terus menggigit parang, habis itu keluar ke rumah dulu, meludah kalau nggak salah ya, meludah, kemudian masuk kembali ke dalam rumah, terus juga diikatkan gelang manik yang katanya itu adalah sebagai simbol keluarga yang sudah diikat menjadi masyarakat sana begitulah. Dan juga paling uniknya adalah saya dan kami semua yang datang di situ sebagai orang baru diberikan nama Dayak, yang mana masing-masing nama Dayak itu memiliki artinya masing-masing. Dan kebetulan saya di sana dikasih nama itu Tening, nama Dayaknya, yang artinya adalah bening, gitu, jernih. Kalau saya itu diberi nama Kuleh, yang artinya itu macan, itu sebagai simbol penerimaan orang sana terhadap orang yang baru masuk ke daerah di situ. Saya dikasih namanya itu Jelivan. Kalau orang di sana itu diartikan dalam bentuk hewan itu saya itu kalajengking. Tapi kalau di sana sebagai kerajaan itu nama-nama raja zaman dahulu. Ternyata adat mereka itu masih kuat, yang mana masih menghormati para leluhur, menghormati budayanya. Jadi dengan adanya keunikan itu, saya merasa bangga sebagai warga Indonesia yang ternyata kebudayaannya masih dipegang teguh sampai sekarang. Kita juga kalau misalnya mau makan juga kadang ke hutan nyari makanan, cari daun singkong. Bolang di sana di tengah hutan mencari ikan atau apa yang bisa buat kami makan untuk satu hari di sana. Terus renang di sungai itu juga suatu pengalaman yang menyenangkan. Jadi kita lagi nunggu syarat supaya kami bisa nunggal. Salah satu tradisi yang populer ya, atau setiap tahun pasti ada itu nugal.
Tapi sebelum melakukan kegiatan Nugal itu ada salah satu tradisi yang disebut ngurang, yang mana kami saat itu diajak untuk membuat lemang bersama, tapi itu posisinya di dalam hutan. Jadi kami bersama-sama warga masyarakat di sana melakukan gotong royong kerjasama untuk membuat lemang, yang mana itu yang para laki-laki atau bapak-bapak itu mencari kayu-kayu bakar untuk memanggang lemang yang dibuat oleh para ibu-ibu. Jadi setelah melakukan kegiatan ngurang, lemang yang sudah jadi itu dibawa ke tradisi yang namanya Nugal sebagai ya bekal lah untuk kita makan ketika melakukan kegiatan Nugal. Kemudian Nugal itu setelah ngurangnya itu kita menanam padi di tanah yang tadi sudah dibabat habis dan sudah dibakar itu. Kita nanam padi di sana bersama-sama. Kalau kita sebagai masyarakat Jawa ketika melihat orang menanam padi kan itu di sawah, di lumpur. Tapi kalau di Kalimantan yang kami tahu saat di Mahakam Ulu, prosesi nugalnya itu sangat berbeda. Atau prosesi bercocok tanamnya sangat berbeda. Kami posisinya ada di seperti bukit-bukit gitu, diolahnya dengan cara ditumbuk-tumbuk pakai bambu yang sudah runcing. Jadi lubang-lubangnya itu baru dikasih benih-benih padi begitu. Kegiatannya P5. P5-nya semua kelas 1 sampai kelas 6. Terus David bikin apa, Pit? Bikin kartu nama untuk kelas 6. Ada banyak hal yang kami lakukan di Mahakam Ulu, di SD 006 Matalibak terutama. Tentunya fokus kami di sana adalah untuk memberikan bimbingan belajar ya kepada para siswa SD. Selain itu kami juga mengadakan yang namanya Bazar P5, adalah program kami di sana. Kemudian juga membantu guru dalam mengembangkan seperti media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan sebagainya. Saya melihat, saya pas observasi itu penggunaan media pembelajaran. Kalau di sini kebanyakan gurunya memakai media pembelajaran yang bermacam-macam. Sedangkan kalau di sana itu belum menggunakan media pembelajaran seperti itu. Yang menggunakan paling cuma 1-2 dan itu cuma 1 atau 2 kali. Dari kelas 6 saja masih ada yang belum lancar membaca. Ada yang belum lancar menulis. Jadi kami lebih banyak untuk mendampingi para siswa untuk belajar membaca maupun belajar menulis. Karena kami merasa itu suatu hal dasar yang penting untuk diajarkan kepada mereka supaya bisa menjadi bekal ketika seandainya belajar itu tidak hanya di sekolah, mereka bisa mengaksesnya lewat buku dan internet. Di luar kegiatan sekolah, kami mengadakan kegiatan bimbingan belajar tambahan yang biasanya kami lakukan paling tidak 3-4 kali dalam seminggu. Ya, fokusnya sama, kami mengajarkan membaca dan menulis dan berhitung-berhitung. Ilmu yang saya dapat ketika berkuliah di Sanata Dharma sangat membantu kami. Itu sudah sangat mencukupi bagi kami untuk memberikan pedagogi pendidikan atau bagaimana cara mengajar yang baik kepada teman-teman atau peserta didik yang ada di pedalaman. Jadi kami sudah memiliki bekal yang istilahnya bisa disesuaikan dengan konteks lingkungannya, entah itu konteks di kota, di pedesaan maupun di pedalaman itu sendiri.
proses pendewasaan saat saya berkesempatan untuk melakukan MPKM di Mahakam Ulu adalah yang tadinya saya nggak mau jadi pendidik, nggak tertarik untuk masuk ke PGSD, tapi dengan adanya masuk ke PGSD ada berkesempatan melakukan kegiatan pengajaran di Mahakam Ulu yang konteksnya pendidikannya beda seperti yang pernah saya alami. Saya merasa kayak, wah, emang panggilan menjadi guru itu sangat luar biasa. Apalagi dengan melihat situasi yang belum merata, saya rasa itu perlu menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar untuk terus mengembangkan pendidikan. Saya ingin melihat lagi ke luar pulau lagi, apakah pendidikan di tempat lain juga sama dengan yang di Kalimantan, dan saya juga merasa apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah, ya paling enggak kecil lah, mengubah bagaimana cara belajar di sana seperti itu. Dan saya cukup bersyukur karena dipercayai mungkin ya, diberi amanah untuk memberikan bekal yang saya mampu untuk memberikan hal-hal positif di sana. Kepada keluarga Ibu Yud yang telah menerima dan menampung kami selama 1 bulan di sana. Kami di sana juga dimasakkan setiap hari, terus diajak pergi kemana-mana. Kemudian juga kepada warga Matalibak juga yang telah menerima kami juga, telah membimbing kami selama di sana, mengajak kami berbagai macam kegiatan. Untuk para guru di SD yang telah menerima kami, memberikan kami banyak pengalaman. Juga anak-anak 08 Matalibak yang saya senangi sekali lah di sana. Kepada Pak Eka itu saya terima kasih karena tempatnya Pak Eka itu ada Starlink, jadi kami bisa melakukan kontak dengan orang-orang. Dan lain-lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, saya sangat mengucapkan terima kasih. Belum banyak yang bisa saya berikan kepada mereka. Saya cuman bisa intinya berterima kasih sebanyak-banyaknya sih. Saya harap mereka yang sudah baik kepada saya dan juga teman-teman yang datang ke sana selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.